Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram dan juga sequence diagram. Pertama, activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau workflow dari suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, percabangan keputusan, proses paralel hingga akhir proses. Contoh, seseorang ingin berobat. Di sini ada 3 aktor. Pertama, mendaftar. Pasien akan mengunjungi klinik, lalu sistem akan menampilkan form pendaftaran, lalu pasien akan memberikan data diri, lalu petugas akan mengisi data pendaftaran. Sistem akan menyimpan data pasien, lalu pasien akan mendapatkan nomor antrian. Lalu lanjut, pemeriksaan. Di sini, dokter akan memanggil nomor antrian, lalu pasien akan menyesuaikan nomor antriannya. Lalu si dokter akan memeriksa pasien, lalu dokter akan mencatat hasil pemeriksaan. Lalu dokter akan memberikan resep obat, lalu sistem akan menyimpan hasil pemeriksaan. Sini lanjut pembayaran. Sini pasien akan menuju ke kasir, lalu petugas akan menghitung biaya berobat. Sistem akan menampilkan biaya perobatan. Lalu di sini pasien akan membayar biaya perobatan. Lalu sistem akan mencetak bukti pembayaran. Di ujian akhir semester kita disuruh membuat dari di login yaitu pertama login. Login ini pertama user akan membuka halaman login. Lalu sistem akan menampilkan halaman login. Lalu user akan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi data login. Apakah itu benar? Jika benar, maka akan menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan kembali lagi memvalidasi data login. Lalu melihat buku terbaru. Pertama, si user akan mengakses menu buku terbaru. Lalu sistem akan mengambil 10 data buku terbaru. Lalu sistem akan menampilkan daftar buku terbaru. Daftar buku. Sini meminjam buku. Di sini user akan memilih buku yang ingin dipinjam. Lalu sistem akan melakukan pengecekan apakah buku tersedia. Jika tersedia, maka sistem akan mencatat transaksi peminjaman dan mengubah status buku. Di sini sistem akan menampilkan bukti peminjaman. Jika si buku tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan bahwa buku tidak tersedia. Lanjut, sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling mengirim pesan untuk menjalankan suatu fungsi. Contoh, approve KRS. Di sini dosen akan login, lalu file login akan menampilkan halaman utama. Lalu dosen akan memilih menu KRS, lalu file KRS akan menampilkan daftar KRS. Lalu si dosen akan memverifikasi SKS-nya. Lalu si KRS ini akan mengirim verifikasi, lalu si kontrol KRS akan menyimpan hasil verifikasi. Lalu si tabel KRS ini akan mengirim, lalu KRS ini akan mendapatkan data, lalu di sini KRS ini akan menampilkan verifikasi SKS telah berhasil. Untuk ujian akhir semester, perbaikan ujian akhir semester yaitu login. Di sini si user akan membuka halaman login, lalu si view login akan menampilkan halaman login. Si user ini akan memasukkan username dan passwordnya, lalu si controller login ini memvalidasi username dan password. Lalu controller login ini akan mengirim data, lalu modul login ini akan mengirim pengecekan. Jadi di sini ada terjadi alternatif. Jika password dan username ini benar, maka view login akan menampilkan halaman dashboard. Tapi jika username dan password salah, view login akan menampilkan pesan error. Lanjut, yaitu melihat buku terbaru. Si user pertama akan login, lalu view login akan menampilkan halaman utama. Lalu si user akan mengakses menu buku. Lalu di sini akan view melihat buku akan memvalidasi buku. Lalu tabel melihat buku akan mengambil data 10 buku terbaru. Tabel melihat buku akan mengirim data buku. Lalu di sini view melihat buku akan mendapat data buku terbaru. Lalu view melihat buku ini akan menampilkan daftar buku. Lanjut yaitu meminjam buku. User pertama login, lalu view login akan menampilkan halaman utama. Lalu user akan memilih buku. Lalu view meminjam buku akan mengirim data buku. Lalu si kontrol meminjam buku ini akan melakukan pengecekan buku. Lalu meminjam buku ini akan mengirim hasil pengecekan. Di sini terjadi alternatif. Jika buku ini tersedia, maka view peminjaman buku akan menampilkan bukti peminjaman. Tapi jika tidak tersedia, maka akan menampilkan buku sedang dipinjam.
Sekian dari saya, terima kasih.